Bukannya gitu sih. Kalau Mbak jadi saya gimana? Cuman saya bilang sama beliau, siapa dia, tolong kenalin ke kita. Jadi kita tahu, oh ini adik gue nih ya. Karena suatu saat nanti, ya namanya manusia kan pasti mati. Bukannya gue nyumpain bokap gue mati, kan gitu. Ya namanya umur ya, kali gue duluan yang mati kan gitu kan, nggak tahu. Cuman saya selalu bicara sama bokap, tolong kenalin. Adam Gifari mulai membetot perhatian media. Tak hanya bakatnya memainkan wayang di usia yang terbilang cilik, akan tetapi kepopulerannya justru berbarengan dengan dinobatkannya Ridho Roma sebagai pangeran dangdut oleh sang ayah Rhoma Irama. Bukan karena kebetulan jika sosok Adam mewarisi penampilan sang raja dangdut, sebab di dalam darahnya memang mengalir titisan Rhoma Irama dari hasil pernikahannya dengan Gita Andini. Lihat saja, bocah 9 tahun bertubuh bongsor itu mewarisi rambut keriting sang ayah, namun berbeda dengan anak-anak Roma yang lainnya. Selama ini, nama Adam dan Gita memang tidak banyak disebut oleh media. Nama Gita seolah tenggelam di antara sensasi istri-istri Roma yang lain. Bahkan ketika Angel berurai air mata membongkar pernikahannya dengan Roma, Gita tetap setia dengan diamnya, seolah ia tidak pernah menuntut pengakuan dari sang raja dangdut. Gita sendiri ketika kami telusuri asal-usulnya di kota kelahirannya Solo, Jawa Tengah, justru lebih banyak menutup diri dan enggan berurusan dengan sorot kamera. Hanya selembar foto inilah yang menjadi saksi bisu atas hubungan Roma dan Gita. Nampak Gita duduk berdampingan dengan Roma, sementara Adam yang mengenakan kopiah duduk tenang di antara ayah dan ibunya. Namun kini Adam bukan lagi bocah lugu. Bakatnya lah yang melambungkan nama Adam hingga dinobatkan sebagai dalang cilik yang fenomenal di kota Solo. Bahkan tak segan ia menyebut Roma dengan sebutan Papa. Dan dari papanya lah Adam mengaku memperoleh titisan darah seni. Inikah saatnya Adam menuntut sebuah pengakuan status kepada sang ayah? Kenapa sang raja dangdut Rhoma Irama tak pernah mengakui eksistensi Adam kepada media? Kenapa seolah hanya Ridho yang layak dipuja dan dipuji? Lantas apa reaksi anak-anak Roma yang lain tentang sosok Adam? Adam Gifari sebuah fenomena. Dalang cilik asal kota Solo itu sungguh membuat hati terpikat. Siapa sesungguhnya Adam Gifari? Putra terakhir sang raja dangdut Rhoma Irama. Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Hesti Purwadinata akan menyajikan kabar teraktual hanya untuk Anda. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Bocah cilik ini bernama Adam Gifari. Dialah titisan terakhir sang raja dangdut Rhoma Irama. Nama saya Adam Gifari. Siapa sangka putra bungsu Rhoma Irama dari pernikahan ke-6 tersebut mahir nembang Jawa.
Suaranya magis, menghipnotis penonton. Apalagi jika Adam sudah memainkan kulit-kulit wayang. Tangannya lincah membuat lakon-lakon wayang berkelebatan indah menitiskan sebuah makna. Nama Adam Ghifarie sebagai dalang cilik tersohor hingga ke pelosok kota Solo. Kefasihannya tak diragukan. Jerih payahnya berlatih selama 6 tahun tak sia-sia. Talentanya sungguh terasah di tangan seorang guru dalang bernama Mujiono. Ya, Adam Ghifarie, sosok bocah super yang lahir dari kisah cinta Gita Andini Putri dan Rhoma Irama. Waktu itu 3,5 tahun dititipkan di Sarotomo itu, mereka masih ngedot anak Adam. Ngedot itu sudah karetnya sudah rusak gitu ya nggak mau ganti. Akhirnya saya mencoba. Kebetulan kakak saya punya wayang itu gak dot itu. Jadi itu biasanya untuk dagelan gitu, untuk lawaan gitu lah. Itu saya pinjam, saya pegang suruh bawa togok, dikasihkan cakil. Wah, nanti saya seperti cakil. Kalau aku seneng wayang itu sejak playgroup. Jadi dulu itu aku diajak mamaku ke Taman Budaya. Waktu itu malam itu ada pergelaran wayang. Itu aku sempat nonton wayang, terus pernah diajak ke sekaten, terus dibelikan wayang lah. Dari situ aku bisa seneng wayang dari situ. Nah. Terus jadi bisa tertarik sama wayang. Bapak udah itu tapi udah bilang kalau suaraku ya alhamdulillah lumayan. Adam boleh saja menyebut Rhoma dengan panggilan Papa sebagai pengakuan bahwa dirinya adalah titisan si Raja Dangdut. Namun sayangnya, pengakuan itu justru mengundang reaksi beragam dari Rido, Debbie, serta Vicky. Kalau Adam Jordan saya kenal, kata dia seorang artis, tapi dia nggak kenal saya mungkin, ya kan. Nah, tapi kalau selain Adam Jordan saya tidak tahu. Kalau saya kenal gini, saya mengenal semua adik-adik saya, Vicky, Romi, Rido, semua saya tahu. Aku nggak bisa ngomong hal itu karena itu bukan tanggung jawab aku. Itu bukan area aku untuk berbicara. Kemunculan Adam seolah mengusik ketenaran yang kini sedang dikecap Rido. Tak heran jika dalam sebuah kesempatan wawancara Jumat lalu, penyanyi dangdut bercengkok India ini menunjukkan sikap tidak senang. Sebaliknya secara gentle, Vicky justru membuka tangan untuk berkenalan dengan Adam. Oh, dia di mana rumahnya gitu kan, ya gitu sih. Kalau Mbak jadi saya gimana? Cuman saya bilang sama beliau, siapapun dia, tolong kenalin ke kita. Jadi kita tahu, oh ini adik gue nih. Karena suatu saat nanti, ya namanya manusia kan pasti mati. Bukannya gue nyumpain bokap gue mati, kan gitu. Ya namanya umur ya, kali gue duluan yang mati kan gitu kan, nggak tahu. Cuman saya selalu bicara sama bokap, tolong kenalin. Adam Ghifarie mungkin satu dari anak-anak Rhoma Irama. Dan nampaknya menarik jika tak hanya menyusuri kisah Adam Ghifarie. Sederet istri dan putra-putri Rhoma Irama juga patut untuk dikulik. Seperti apa silsilah keluarga besar Sang Raja Dangdut? Mencuatnya nama Gita dan Adam putranya tak pelak menguak silsilah terasi Raja Dangdut. Berdasar kronologi perkawinan, dari sebelah kiri terdapat nama Titi, perempuan yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Bisa jadi karena Bang Haji menikahi Titi hanya 9 bulan lamanya. Beberapa bulan setelah bercerai, tepatnya di tahun 1971, Rhoma menikahi Veronica. Dari istri kedua ini, Rhoma melahirkan buah hati yaitu Debbie, Vicky yang kini menjadi musisi pop, dan juga Romi. 14 tahun lamanya almarhum Veronica mendampingi Rhoma. Tahun 1985 mereka bercerai. Ya itu sih haknya orang tua saya nggak bisa untuk sampai melangkah ke situ ya.
Itu kalau saya prinsipnya gini, semasih tidak terlepas dari jalur agama, apapun yang dilakukan silakan. Kalau masalah poligami